Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengembangkan isi teks eksposisi. Dalam materi mengembangkan isi teks eksposisi, di sini ada dua pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Kemudian yang kedua, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut, digunakanlah argumen-argumen. Tesis yang disampaikan merupakan gagasan pokok yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambah gagasan penjelas berupa argumen. Sebelum menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam sebuah paragraf, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan penjelas. Gagasan pokok merupakan ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Biasanya, ide pokok berada pada awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif. Bisa juga berada pada akhir paragraf atau yang disebut dengan paragraf induktif. Sedangkan gagasan penjelas yaitu kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Perhatikan contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas pada teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Di sini gagasan pokoknya yaitu bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kemudian untuk menjadi sebuah paragraf utuh dibutuhkan gagasan penjelas. Gagasan penjelas berisi kalimat-kalimat yang menjelaskan dari gagasan pokok ini. Bisa dilihat sendiri contohnya, gagasan penjelasnya. Materi yang kedua yaitu menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Dalam menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda, merupakan sebuah teknik untuk menyajikan kembali gagasan dari sebuah teks eksposisi dengan bahasa yang sama sekali berbeda, namun tidak mengubah inti dari gagasan maupun teks aslinya. Dalam menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menentukan gagasan-gagasan penting dari teks eksposisi. Langkah kedua, menentukan inti dari gagasan tersebut. Langkah ketiga, menentukan hubungan antar gagasan. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menyajikan kembali gagasan-gagasan tersebut dalam bentuk dan bahasa yang baru tanpa mengubah inti dari gagasan tersebut. Selanjutnya, kita akan memperhatikan contoh bagaimana menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Kerusakan Lingkungan. Di sebelah kiri adalah bentuk penyampaian teks eksposisinya. Teks ini masih seperti teks aslinya, artinya belum mengalami perubahan atau penyampaian dengan bahasa yang berbeda. Sedangkan pada sebelah kanan adalah penyampaian dengan bahasa yang berbeda. Kalimatnya sudah berbeda, namun inti dari gagasan pokok yang ada sebelumnya masih sama.
atau artinya tidak mengalami perubahan inti dari teks tersebut. Anak-anak bisa melihat contohnya bagaimana perbedaan antara penyampaian dalam teks eksposisi yang sudah mengalami perubahan dengan penyampaian yang sudah mengalami perubahan dengan bahasa yang berbeda. Demikian materi mengembangkan isi teks eksposisi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.